Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Kita awali dengan materi pertama, KD 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Dan KD 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kita bahas yang pertama tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita awali dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama adalah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua adalah terjadinya Perang Salib atau Perang Suci atau perangan antara orang-orang Eropa dengan penganut Islam. Orang-orang Eropa memakai simbol kalung salib sehingga disebut dengan Perang Salib. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan salah satu bandar dagang yang menjual rempah-rempah utama di Laut Tengah. Dengan jatuh ke tangan bangsa Turki, maka orang-orang Eropa mendapat kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Konstantinopel. Selanjutnya, kita bahas tentang penjelajahan samudra. Ini menjadi satu materi yang penting yang kalau kita membahas tentang kedatangan bangsa Eropa, karena melalui samudra mereka datang ke Indonesia. Faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra. 1. Adanya semangat penaklukan atau reconquista, di mana orang-orang Eropa ingin menaklukkan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa di Asia, sehingga semangatnya luar biasa untuk bisa mencapai negara-negara lain untuk bisa ditaklukkan. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Kemudian kisah perjalanan Marco Polo yang mendorong semangat bangsa Eropa lebih berkobar untuk mengarungi samudra. Kemudian adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ini menguatkan tekad mereka untuk mengarungi samudra, karena kalau namanya bulat, kalau kita jalan lurus saja maka akan kembali ke tempat yang semula, tidak kesasar. Kemudian adanya semangat 3G atau 3G, kalau sekarang sudah 4G. Tapi dalam penjelajahan samudra, 3G ini sangat penting. Gold, gospel, dan glory. Gold, emas. Apa yang dimaksud emas ketika itu adalah rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi sehingga diibaratkan seperti emas. Kemudian gospel, misi suci, yaitu misi suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Kemudian glory, kejayaan. Pada masa tersebut, suatu negara dianggap berjaya apabila memiliki daerah jajahan yang luas. Kemudian faktor yang kelima adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama adalah kemajuan di bidang pelayaran. Salah satunya adalah dengan ditemukannya kompas. Gambar di bawah ini adalah gambar
rempah-rempah yang menjadi primadona perdagangan ketika itu, sehingga dianggap seperti emas. Baiklah, kita bahas perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Diawali dengan datangnya bangsa Portugis. 1521 Portugis masuk ke Maluku, yang ketika itu Maluku ada dua kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore. Ternate ketika itu bersengketa dengan Tidore, maka datangnya Portugis disambut dengan tangan terbuka oleh Ternate yang di bawah pimpinan Sultan Hairun untuk memerangi Tidore. Kemudian 1529 dengan perjanjian Saragossa, seluruh wilayah Maluku dikuasai oleh Portugis. Kemudian Spanyol 1521 baru masuk ke Maluku, tetapi karena terikat dengan perjanjian Tordesillas yang sudah pernah dibuat, di mana kalau sudah ada bangsa Portugis, maka Spanyol tidak boleh masuk. Maka begitu juga dengan masuknya Spanyol di Maluku. Spanyol ketika masuk bersekutu dengan Tidore untuk memerangi Ternate, yang akhirnya pertentangan antara Ternate dan Tidore berubah menjadi pertentangan antara Portugis dan Spanyol. Karena ada ikatan dengan perjanjian Tordesillas, akhirnya 1529 Maluku harus meninggalkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dengan ditandatangani perjanjian Saragossa. Kedatangan Portugis dan Spanyol dilanjutkan dengan masuknya kolonialisme Belanda, dimulai dengan pemerintahan VOC di Indonesia antara 1602 sampai 1799. Tujuan awal dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan dagang, baik persaingan dagang antara Belanda dengan Belanda ataupun antara Belanda dengan orang asing. Kemudian beberapa gubernur jenderal yang pernah memerintah VOC yang membawa kemajuan VOC ada dua yang terkenal, yaitu Peter Booth dan Jan Pietersen Koen. Tetapi kebesaran dua gubernur jenderal ini tidak berlangsung lama. 1799 VOC harus dibubarkan. Nah, faktor penyebab kemunduran VOC yang pertama adalah ini yang sangat luar biasa, yaitu menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro. Ini menguras banyak biaya dan banyak tenaga. Kemudian yang kedua adalah adanya praktek korupsi dari para pegawai, sehingga seberapapun hasil yang didapatkan oleh VOC tidak mampu menutup keuangan dari negara. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pengganti dari gubernur jenderal yang sehebat Peter Booth dan J.P. Koen. Setelah VOC dibubarkan, kemudian secara bersamaan Belanda dikuasai oleh Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, yang kemudian Napoleon Bonaparte mengutus adiknya Louis Napoleon untuk menguasai atau untuk memerintah di Belanda, dan dibentuklah Republik Batav. Nah, dari pemerintah Republik Batav ini, Louis Napoleon kemudian menunjuk Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal untuk memimpin di daerah bekas wilayah kekuasaan VOC mulai tahun 1808. Nah, Daendels terkenal sebagai jenderal yang sangat galak sehingga disebut dengan Jenderal Mas Galak. Tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, untuk dapat mencapai tujuan itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Daendels, diantaranya adalah menjual tanah kepada partikuler atau swasta. Jadi seluruh tanah yang ada di Indonesia dijual kepada pihak swasta. Kemudian pemungutan pajak swasta,
penyerahan wajib mengganti raja dengan pegawai yang digaji oleh pemerintah sehingga bisa ditekan oleh pemerintah. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Ini sehingga lebih mudah untuk mengawasi Pulau Jawa. Dalam bidang pertahanan, antara lain membangun jalan raya antara Anyer dan Panarukan. Ini untuk memperlancar transportasi dari Anyer dan Panarukan. Kemudian dibentuk pabrik-pabrik senjata baik di ujung kulon atau di Surabaya. Kemudian 18 September 1811 Daendels harus menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang, maka kekuasaan Indonesia atau Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris, yang ketika itu Inggris di bawah pemerintahan EIC dengan gubernur jenderalnya Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk memerintah di Indonesia mulai 1811 sampai 1814. Tugas utama dari Raffles adalah menjalankan pemerintahan, meningkatkan perdagangan dan kekuasaan. Untuk menjalankan kekuasaannya ini, maka Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah menghapus penyerahan wajib dan sistem pajak. Kemudian menggalakkan penanaman kopi, menghapuskan rodi dan perbudakan, kemudian memberlakukan sistem sewa tanah atau yang kita kenal dengan land rent.